Coba bayangin deh, satu waktu kamu ada di puncak dunia, nyanyi di depan ribuan fans yang histeris. Terus beberapa tahun kemudian, kamu jual pisang goreng dari pintu ke pintu cuma buat nyambung hidup. Ini bukan film ya, ini kisah nyata yang dramatis banget soal naik turunnya keuangan seorang bintang. Oke, coba kita lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada gemerlap panggung bareng Ratu, salah satu grup musik paling hits di Indonesia. Di sisi lain, ada realita yang beda banget, jualan makanan kecil buat bayar utang. Nah, perbedaan yang drastis inilah yang jadi inti pembahasan kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya orang yang kelihatannya punya segalanya bisa sampai terjerumus ke masalah finansial yang begitu dalam? Jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita kira, dan ini banyak berhubungan sama psikologi kita soal uang. Kita mulai dulu dengan menelusuri perjalanannya ya. Gimana dia bisa dari puncak ketenaran sampai jatuh ke jurang krisis keuangan. Ini babak pertama dari kisah yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke, ini dia lini masa karirnya. Mulai dari gabung Ratu tahun 99, sukses besar, terus mutusin buat solo karir di 2004. Tapi keputusannya pindah ke Amerika. Dan akhirnya balik lagi ke Indonesia di tahun 2020, itu jadi tanda dimulainya babak baru yang penuh perjuangan. Nah, yang menarik tuh gini, meskipun karirnya di panggung kelihatan naik turun, masalah yang sebenarnya itu terjadi di belakang layar. Diam-diam, krisis finansial itu udah mulai tumbuh, bahkan pas dia lagi terkenal-terkenalnya. Dan ini dia, pengakuan langsung dari orangnya. Pinkan sendiri bilang kalau akar masalahnya itu manajemen uang yang salah dan hobi belanja yang nggak bisa direm. Jadi, ini bukan soal kurangnya pemasukan, tapi lebih ke pengeluaran yang kebablasan. Biar kita kebayang ya, seberapa besar masalahnya, kita nggak ngomongin utang kecil-kecilan loh. Dia itu terlilit utang lebih dari 100 juta rupiah. Angka segini bikin kata masalah keuangan jadi terasa sangat nyata dan berat banget. Coba deh rasain gimana putus asanya dia dari kata-katanya sendiri. Dia pernah bilang, untuk 100.000 aja nggak punya, tapi ditagih 20 juta. Itu malah petaka, kayaknya dunia runtuh. Bayangin tekanannya. Di momen kayak gitu, dunia emang rasanya kayak mau kiamat. Kisah Pinkan ini, walaupun terjadi sama selebriti, sebenarnya mencerminkan sebuah pola yang dialami banyak orang. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa sih kita bisa gagal secara finansial? Yuk, kita geser dari cerita personal ke kerangka yang bisa ngejelasin ini semua. Sekarang kita bakal pakai semacam alat bedah dari buku Financial Freedom Blueprint buat ngerti psikologi di balik kegagalan finansial. Ini bakal bantu kita ngelihat gambaran besarnya. Menurut buku itu, ada 5 alasan utama. Mulai dari pola pikir yang pesimis, kurangnya skill soal duit, kebanyakan mikir tapi nggak gerak-gerak, gampang nyerah, sampai, nah ini yang paling nyambung sama kasus tadi, adanya hambatan mental tentang kekayaan. Intinya, ada keyakinan di alam bawah sadar yang ngehalangin kita buat ngelola uang dengan benar. Jadi, poin pentingnya di sini, kebiasaan belanja Pinkan itu adalah wujud dari hambatan mental tadi. Ini ngejebak dia dalam apa yang disebut hedonic treadmill. Gampangnya gini, makin banyak duit masuk, gaya hidup dan pengeluarannya ikutan naik. Hasilnya, dia nggak pernah benar-benar ngebangun kekayaan, cuma lari di tempat dengan level kemewahan yang makin tinggi. Oke, kita udah bedah masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Buku yang sama nawarin 3 pilar dasar buat ngebangun kembali keuangan dan mencapai kebebasan finansial. 3 pilar ini kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Pertama, cari cara dapat penghasilan lebih. Kedua, atur pengeluaran dengan bijak. Dan ketiga, putar uang kamu lewat investasi cerdas. Ini fondasinya buat kebebasan finansial jangka panjang. Nah, di sini nih ceritanya jadi inspiratif. Usaha jualan makanannya itu bukan lagi sekedar tindakan putus asa. Ini adalah contoh nyata kegigihan dia buat ngejalanin pilar pertama, kerja keras mati-matian buat nambah pemasukan. Dan slide ini nunjukin perjuangannya dengan jelas. Dari jualan pisang goreng, makanan mateng, sampai donat dan singkong. Ini bukti ketangguhan yang luar biasa buat bangkit dari nol dengan fokus naikin pendapatan. Tapi tantangan sebenarnya adalah menerapkan pilar kedua, belanja dengan bijak, supaya lingkaran setan yang sama nggak keulang lagi. Oke, sekarang kita coba rangkai semua potongan cerita ini, kisah personal dan kerangka teorinya, jadi satu pesan penutup yang kuat. Pelajaran paling penting yang bisa kita ambil tuh, ini. Sukses finansial itu bukan tujuan akhir yang bisa dicapai semalam. Ini adalah sebuah proses. Proses buat belajar dari kesalahan, beradaptasi sama keadaan, dan yang paling penting, punya rencana dan ngejalaninnya dengan konsisten.
Karena pada akhirnya tujuannya itu bukan cuma numpuk duit. Kebebasan finansial menurut definisi ini adalah tentang punya rasa aman, punya tujuan hidup, dan punya kemampuan untuk berbagi ke orang lain. Itu tujuan yang jauh lebih berarti kan? Kisah Pingkan Mambo ini jadi pengingat yang kuat banget tentang daya juang manusia dan pentingnya punya sebuah rencana. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaan buat kamu adalah, apa langkah pertama yang akan kamu tulis di cetak biru finansialmu sendiri?